wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya summa najjil ladina taqaw wa qala wa yunjillahu ladina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su' wa la hum yahzanun. Dari sebab takwa juga Allah Ta'ala memberi keselamatan dari siksa api neraka. Jadi orang yang bertakwa diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari siksa api neraka. Ini salah satu buahnya takwa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Tidak seorang pun dari salah satu kalian kecuali akan mendatangi neraka. Jadi firman Allah Ta'ala yang seperti ini sangat menakutkan. Tidak seorang dari kalian pasti akan mendatangi neraka. Artinya apa? Artinya ada bagian untuk masuk ke neraka. Kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Dan hal itu merupakan ketentuan dari Tuhan kamu. Jadi tidak ada seorang pun dia ada bagian untuk memasuki neraka. Summa najjil ladina taqaw. Kemudian kita menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, tidak ada seorang pun dari salah satu kalian pasti dia akan menghampiri neraka kecuali orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dari siksa api. Jadi di sini ketakwaanlah yang dapat menyelamatkan orang itu dari siksa. Makanya penting sekali untuk kita sebagai hamba Allah senantiasa memegang takwa dan menjaga ketakwaan. Sangat menakutkan. Kira-kira siapa yang mau masuk ke neraka dulu? Tidak ada. Meskipun dia orang bejat, orang jahat, orang kriminal, pasti di dalam hatinya ada rasa takut akan neraka. Apalagi kita, orang yang bisa berpikir. Makanya pegang ketakwaan, kita terselamatkan dari siksa api. Waqala, dan juga Allah Ta'ala berfirman, wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim. Dan Allah Ta'ala menyelamatkan orang-orang yang bertakwa bimafazatihim, dengan Allah Ta'ala memberikan kemenangan atau keselamatan bagi mereka. La yamassuhumus su', serta mereka tidak akan tersentuh kejelekan, wala hum yahzanun, dan mereka orang-orang yang bertakwa tidak akan mengalami kesedihan. Sudah jelas firman Allah Ta'ala bahwasanya ketakwaanlah yang itu menjadi penyelamat orang itu, baik di dunianya terlebih di akhirat. Jadi penyelamat bukanlah apa, tapi ketakwaan. Sebagaimana yang telah diterangkan di pertemuan yang kemarin, kita menjalankan kebaikan tanpa ketakwaan, maka kebaikan itu tidak bernilai. Demikian sebaliknya, ada sebuah keburukan, tapi di dalam hati orang itu terdapat ketakwaan, maka orang itu tak akan tersentuh oleh keburukan. Jadi barometernya itu ada di ketakwaan, ukurannya ada pada ketakwaan. Baik tidaknya seseorang itu diukurnya adalah dari ketakwaan. Soleh tidaknya orang diukur dari ketakwaan. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma ja'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang bertakwa.
Karena seluruh nilai kebaikan dan seluruh sesuatu yang menghindarkan dari keburukan itu adalah Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dalika al-mukhraju minasyada'idi wa rizqu min haitsu la yahtasibu wal yusru wa admul ajri wa adamul ajri. Daripada ketakwaan juga Allah Ta'ala memberikan jalan keluar, memberikan jalan dari sesuatu yang sangat tidak mengenakan, dari sesuatu yang sempit, dari kemelaran. Makanya kalau ada orang, saya sudah kerja banting tulang ke barat ke timur, ke utara ke selatan, tapi masih saja mengalami kemelaratan dalam hidup ini. Lihat bagaimana ketakwaannya kepada Allah. Makanya jangan menyalahkan Allah. Kok sudah kerja keras banting tulang, cari kerja ke sana ke sini, sampai ada istilah bekerja sampai punggungnya gosong, tapi nggak mendapatkan hasil, yang ada hidupnya makin melarat. Lihat ketakwaannya kepada Allah bagaimana. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa, dia tidak perlu keras-keras, dia tidak perlu bingung di dalam kehidupannya, di dalam pencarian ma'isyah, mencari nafkah untuk keluarga, mencari penghidupan. Orang yang bertakwa untuk hal itu semua dikasih kemudahan oleh Allah, tidak akan mengalami kemelaratan dalam kehidupan, karena Allah Ta'ala sendiri yang menanggung beban hidup. Janji Allah Ta'ala bagi orang yang bertakwa. Lihat para ulama-ulama salaf kita, adakah kehidupan mereka bingung? Adakah kehidupan mereka sengsara? Tidak ada. Meskipun kehidupannya biasa-biasa saja, sederhana, kita lihat, kita tengok kehidupannya, pasti bahagia, pasti tentram. Nah, kenapa mereka, beliau itu kok tentram hidupnya, bahagia hidupnya, padahal tidak ke timur ke barat, tidak ke utara ke selatan. Yes, pekerjaannya biasa-biasa saja. Lebih banyak fokus kepada Allah, lebih banyak beribadah kepada Allah. Tapi kok tidak bingung hidupnya? Lah, itulah sebab ketakwaannya. Allah Ta'ala yang menanggungnya. Allah Ta'ala yang menanggung rizkinya. Barisku min haitsu la yahtasib. Juga bagi orang yang bertakwa, dia akan mendapatkan rizki dari jalan yang tak terkira, dari jalan yang tidak bisa dipikir oleh logika. Moro-moro ono uang sing ngei rezeki, tiba-tiba ada rezeki datang. Banyak ceritanya orang seperti itu. Nah, masalahnya banyak orang yang bingung menghadapi kehidupan dunia ini karena tadi rasa takwanya masih lemah, ketakwaannya kepada Allah masih kurang. Andaikan ketakwaan ini totalitas kepada Allah, kehidupan ini tidak akan risau. Seseorang yang menjalani kehidupan tidak perlu gelisah, karena pada hakikatnya hidup ini Allah Ta'ala semua yang menanggung, Allah Ta'ala semua yang mengatur. Masalahnya ketakwaan kita, rasa yakin kita kepada Allah Ta'ala masih jauh dari dikatakan sempurna, masih jauh dari dikatakan untuk totalitas, masih condong kepada ketakutan di dalam menjalani kehidupan di dunia. Andaikan bertakwa, tawakal kepada Allah Ta'ala, ikhtiar tetap dijalankan, insya Allah semuanya pasti akan bahagia. Allah Ta'ala di mana orang itu hidup, Allah Ta'ala pasti sudah menyediakan rezekinya di sana. Tinggal kita bagaimana meminta rezeki itu kepada Allah Ta'ala dengan ikhtiar yang baik, dengan keyakinan yang sempurna, dengan keyakinan yang totalitas, dan bertakwa kepada Allah.
Allah, pasti di situ akan mendapatkan rizku min haitsula yahtasib, mendapatkan rizki dari jalan-jalan yang tak terkira, dari jalan-jalan yang tak terduga. Wal yusru wa adzamul ajri, juga daripada takwa orang itu akan mendapatkan kebahagiaan juga pahala yang besar. Ini ketakwaan. Apa kemarin takwa? Gambaran atau pengertian takwa adalah menjalankan seluruh apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala serta menjauhi segala larangan. Senantiasa merasa dipandang oleh Allah, dilihat, didengarkan, diketahui oleh Allah. Sehingga kalau seperti itu kehidupan kita akan terjaga dan hubungan kita dengan Allah Ta'ala akan semakin mesra. Seperti itulah ketakwaan. Baik, lanjut. Ini firman-Nya Allah Ta'ala yang menerangkan bahwasanya Allah Ta'ala akan memberikan seluruh jalan keluar dari himpitan-himpitan kehidupan serta memberikan rizki dari jalan yang tak terduga dan kebahagiaan serta pahala yang besar. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar bagi orang yang bertakwa tadi. Orang yang bertakwa dia tidak akan bingung dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Juga Allah Ta'ala akan berikan rezeki bagi orang yang bertakwa dari jalan yang tak terduga. Tiba-tiba ada orang datang nganterin beras, nganterin minyak, nganterin gula, tanpa itu dia tanpa kita berharap untuk itu semua, tapi Allah Ta'ala yang menyediakan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan bagi orang yang bertakwa, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan menjadikan seluruh perkara-perkaranya itu mudah. Kate nglakoni apa ae, duwe hajat apa ae, pasti dikasih kemudahan oleh Allah Ta'ala. Kuncinya ada di takwa. Seperti sopo, contohlah kita sebagai thalibul ilmi, kok saya ini belajar bebel banget, hafalan nggak pernah hafal, pelajaran nggak pernah nyantor, nggak pernah paham. Lihat, ukurlah ketakwaan kita. Bagaimana ketakwaan kita kepada Allah? Ternyata masih kurang. Jangan menyalahkan Allah atau menyalahkan siapa saja, tapi salahkan diri kita karena masih belum benar-benar serius di dalam bertakwa kepada Allah. Coba kita rubah diri kita yang masih suka bermain-main dalam menjalani kehidupan ini untuk lebih serius lagi dalam beriman dan bertakwa kepada Allah. Insya Allah, apalagi kita santri, jaga ketakwaan. Jangan sering bermaksiat, karena maksiat itulah yang menghalangi masuknya ilmu kepada kita, yang menghalangi doa kita tersampaikan kepada Allah. Makanya orang-orang yang bertakwa, dia akan senantiasa menjaga dirinya untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Ini tidak salah. Bagi orang yang bertakwa, pasti kebanyakan doanya dikabulkan oleh Allah, dikasih alim sama oleh Allah. Kuncinya ada di takwa. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'addimu lahu ajran. Juga barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan menghapus kejelekan-kejelekannya sebab ketakwaan tadi. Wa yu'addimu lahu ajran. Dan juga Allah Ta'ala akan memberikan pahala yang besar serta berlipat ganda.
Wa min dzalika al-wa'du bil jannati. Juga bagi orang-orang yang bertakwa, dia akan mendapatkan janji surga. Dia akan diberikan janji surga oleh Allah, diberikan surga oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah qala wa ta'ala, tilka jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga yang kami wariskan kepada hamba-hamba kami, yaitu orang-orang yang bertakwa. Jelas masuk surganya. Bagaimana tidak masuk surga? Orang Allah Ta'ala sendiri yang sudah berfirman di sini. Bagaimana tidak masuk surga? Orang yang dia selalu menjalankan apa yang dititah Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah. Jelas surga. Jelas surganya. Wa qala ta'ala masalul jannatil lati wa'idal muttaqun wa uzlifatil jannatu lil muttaqin inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Banyak sekali firman-firman Allah Ta'ala yang menerangkan tentang apa? Tentang janjinya Allah akan memberikan surga kepada orang-orang yang bertakwa. Wa min dzalika al-karamatu fid dunya. Juga orang-orang yang bertakwa dia akan dikasih kemuliaan, dikei karomah dari Allah Ta'ala. Kalau para wali jelas kenapa beliau para wali dikasih karomah. Jelas mereka ketakwaannya benar-benar kepada Allah, sungguh-sungguh kepada Allah. Karomah itu didapat bukan karena apa? Ngelakoni hizib, ngelakoni wawan iki, melaksanakan amalan ini, bukan. Tapi karomah itu diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang bertakwa. Kemuliaan. Karomah itu artinya kemuliaan. Dudu iso berde langit, iso melaku dukur banyu dibacok ndak apa dudu iku karomah. Ya. Dudu iku. Maki tukang santet iso nglakoni kok ngono ya. Maki setan iso nglakoni kok ngono. Makanya karomah itu adalah kemuliaan dari Allah. Jangan identik atau kita percaya kalau ada orang yang bisa terbang, bisa jalan di atas air, terus dibacok gak mempan, berarti dia wali. Belum tentu. Ya, belum tentu. Wali Allah bukan seperti itu. Disebut karomah adalah kemuliaan. Kemuliaan terbesar bagi orang yang bertakwa, bagi hamba Allah adalah apa? Kedekatannya dengan Allah. Kedekatannya dengan Allah. Itu kemuliaan terbesar. Bukan dibacok nggak mempan, bisa jalan di atas air atau terbang di udara, apalagi dapat menggandakan uangnya. Bukan itu bukan karomah. Ya, bukan karomah. Di sini orang yang bertakwa pasti diberikan karomah, kemuliaan oleh Allah di dunia. Di dunia di dunia sudah dimuliakan, apalagi besok di akhirat. Min dzalika al-karamatu fid dunya wal akhirah. Daripada ketakwaan, orang yang bertakwa akan diberikan kemuliaan baik di dunia ataupun di akhirat. Qala wa ta'ala, buktinya mana ini firman Allah. Qala Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallahi sesungguhnya orang yang paling mulia daripada kalian semua di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling mulia, orang yang paling karomah di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Faja'alal karama indahu bittaqwa. Maka Allah Ta'ala menjadikan kemuliaan di sisinya adalah dengan ketakwaan. La bil ansab, duduk krono nasabi, bukan karena nasabnya. Kulane sing keturunane sapa?
Pujuk Nyongsang seumpamanya ya. Loh, saya keturunannya Pujuk Nyongsang, saya mulia enggak? Ya, bukan dari keturunan siapa. Tapi kemuliaan di sisi Allah, karomah di sisi Allah adalah dengan takwa. Bukan karena turunnya pejabat, presiden, keturunannya wali siapa, bukan. Meskipun keturunannya wali tapi tidak sesuai toreko abahnya yang jadi wali, ya sama saja. Ya, Allah Ta'ala mengukur, Allah Ta'ala menjelaskan ukuran kedekatan atau kemuliaan di sisi Allah adalah dengan takwa, bukan dari nasabnya. Tapi jangan sampai kita punya prasangka atau pemikiran, oh berarti umpamane meskipun ono oye tapi nun sewu kelakuan ndak kena, ndak perlu dimulyakno. Jangan seperti itu. Tetap yang namanya dzurriyyah, para habaib, meskipun bagaimanapun kita tetap harus menghormati beliau-beliau ya, karena pada dalam diri mereka itu ada darahnya Rasul ya. Tetap ada habaib, ada habib atau oye tapi tidak terlalu benar, seumpama perbuatannya nggak bisa diikuti, nggak bisa ditiru, ya jangan diikuti, jangan ditiru. Tapi kita jangan sampai benci ya. Bagaimanapun orang yang kita lihat ya, siapa saja, apalagi itu habaib, kok melakukan kejelekan, cukuplah ya, jangan dibenci, tapi didoakan, ya Allah semoga diberikan hidayah, semoga diberikan ingat gitu ya. Jangan benci. Soalnya kalau kita benci kepada siapapun, kita sendiri yang rugi ya. Semisal ada tetangga kita sering main judi, sering kepelacuran, jangan dibenci ya. Benci boleh, tapi jangan benci ke orangnya. Cukup benci kepada perbuatannya. Orangnya bagaimana didoakannya itu supaya mendapatkan hidayah oleh Allah. Karena bahaya membenci seseorang. Takutnya kita juga ditakdir untuk seperti itu. Naudzubillah. Karena orang itu nggak ketemu ya. Orang kalau masih hidup di dunia itu tidak ketemu, meskipun dia sering bermaksiat, tapi akhir hidupnya, akhir hayatnya masih belum pasti. Siapa tahu husnul khotimah kan gitu. Makanya jangan sering-sering melihat aib orang lain, tapi perhatikanlah aib atau cacat kita sendiri. Itulah termasuk ciri-cirinya orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, dia tidak suka melihat aibnya orang lain, tapi dia selalu meneliti aib yang ada pada dirinya sendiri. Ya. Wala bil amwal, juga letak kemuliaan di sisi Allah bukan diukur dari harta. Oh itu orang itu paling kaya, berarti dia paling dekat dengan Allah. Belum tentu. Meskipun kaya, kalau enggan bersedekah ya sama saja ya. Wala bisai'in akhor, dan juga bukan dengan sesuatu yang lain. Intinya kedekatan, kemuliaan di sisi Allah itu diukur dari ketakwaannya. Wa kama adallahu wa rasuluhu ala taqwa min khairatin wa sa'adatin wa darajatin wa hasanatin wa solahin wa falahin wa ghanaimah wa arbahin yatulu dzikruha wa yata'addaru hasruha. Dan Allah Ta'ala serta para rasulnya, Allah Ta'ala dan rasulnya banyak sekali berjanji tentang kebaikan, keselamatan, derajat, kemenangan, dan dan pahala-pahala kepada orang yang bertakwa. Juga sangat panjang sekali menyebutkan hal itu dan sulit untuk meringkasnya. Makanya sudah diterangkan oleh Imam Abdullah Al-Haddad bahwasanya orang-orang takwa dia akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang banyak dari Allah. Juga akan mendapatkan mendapatkan janji surga serta dijauhkan dari siksa neraka, sebagaimana yang telah kita kaji pada
sore hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Juga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk selalu bisa bertakwa kepada Allah, bisa mengamalkan ilmu yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Amin Allahumma amin. Mungkin ada pertanyaan? Monggo kalau mau bertanya. Pertanyaannya bisa apa saja, bisa keluar dari tema dari kajian kita pada sore hari ini. Ayo Fahmi, tanya tentang ubudiyah enggak apa-apa, tanya tentang kehidupan enggak apa-apa. Monggo kalau mau tanya. Mungkin Jamal enggak apa-apa, tanya juga. Ayo. Terkait ketakwaan tidak pernah pasti bersandingan dengan sisi kehidupan manusia. Ya. Hidup yang berbobot, hidup yang baik adalah dengan takwa. Ya. Ayo monggo. Kalau mau tanya, kira-kira ada pertanyaan apa enggak? Enggak ada. Jamal, ada pertanyaan? Ayo monggo. Sebelum kita tutup majelisnya. Enggak ada. Aku tahu ketemu uang Di mana? pas nak pondok. Kita goni hakikatnya Allah Ta'ala itu apa? Hakikat Allah Ta'ala. Kita Allah Ta'ala sendiri Rasulullah memberikan batasan bagaimana kita bertauhid ya. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Jadi renungilah cara kita bisa bertauhid atau faham atau ma'rifat atau mengerti kepada Allah Ta'ala, yaitu dengan merenungi ciptaan. Gak bisa kita langsung mengetahui bagaimana hakikat zatnya Allah Ta'ala. Jangankan kita merenungi dan ingin memahami atau bermakrifat langsung tentang hakikat zatnya Allah Ta'ala. Kita berpikir tentang diri kita sendiri saja, akal kita tidak mampu. Makanya tafakkur ya. Tafakkaru fi khalqillah. Tafakkur tentang ciptaannya Allah Ta'ala. Nanti Allah Ta'ala sendiri yang akan membimbing dan menuntun kita untuk mengerti Allah. Allah Ta'ala juga ada hadis insyaallah bunyinya seperti ini, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa memahami dirinya, maka dia akan memahami Tuhannya. Jangan jauh-jauh untuk kita bermakrifat kepada Allah Ta'ala, berpikir, merenungkan bagaimana zatnya Allah Ta'ala. Kita tidak akan pernah ketemu, tidak akan pernah tahu, karena Allah Ta'ala tidak bagaimana. Allah Ta'ala tidak seperti apa-apa. Allah Ta'ala tidak bisa digambarkan. Sedangkan kalau kita ingin bermakrifat tentang zatnya Allah, berarti di situ ada tuntutan penggambaran. Sedangkan Allah Ta'ala jauh dan suci untuk digambarkan dengan apapun. Karena Allah Ta'ala yang menciptakan apapun, dan Allah Ta'ala tidak sama seperti apa. Jadi cara untuk bermakrifat atau mengetahui Allah Ta'ala yaitu tafakkaru fi khalqillah. Lihat, renungi ciptaan-ciptaannya Allah. Jangan jauh-jauh, kita merenungi diri kita sendiri saja. Semisal gerakan tangan kita gerak-gerak seperti ini. Kita berpikir sudah, dari mana asal muasal gerakan ini? Oh iya, dari kehendak saya. Dipikir lagi lebih dalam, dari mana kehendak saya? Itu saja akal kita sudah tidak menggapainya. Itu saja sudah tidak menggapai. Seperti lagi tafakur. Masya Allah, indah bang, sangat indah warna dedaunan, warna hijau, kok bisa hijau? Itu saja kita sudah tidak mampu. Kita melihat langit, Masya Allah, Subhanallah, begitu indahnya. Langit-langit tanpa tiang, kita saja sudah tidak mampu. Makanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, seperti apa hakikat zat Allah Ta'ala, pertanyaan seperti itu tidak perlu
dijawab, karena takutnya orang-orang itu memancing kita pada aliran-aliran yang enggak jelas seperti batiniyah atau aliran yang lainnya yang enggak jelas ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu enggak perlu dipikir, enggak perlu direnung ya, cukup dijawab saja. Seperti apa, semisalnya ada pertanyaan seperti apa kata Allah, wallahu a'lam, hanya Allah yang mengerti zatnya sendiri, seperti itu. Semisal lagi ada pertanyaan, Allah Ta'ala sekarang di mana? Kita jawab Allah Ta'ala enggak di mana-mana. Allah Ta'ala ada di mana-mana juga salah. Dijawab enggak di mana-mana juga salah. Karena jawab enggak di mana-mana berarti menafikan, mentiadakan keberadaan Allah. Dijawab ada di mana-mana berarti menandakan Allah Ta'ala ada tempatnya. Sedangkan Allah Ta'ala qiyamuhu binafsi, Allah Ta'ala berdiri pada zatnya sendiri. Jadi jawabannya kalau ditanya Allah Ta'ala ada di mana, Allah Ta'ala ada pada ada pada kehendaknya sendiri. Ya apa jadi Allah? Tidak usah dibahas. Wallahu a'lam, sama saja dengan jawaban wallahu a'lam. Jadi seperti itu ya. Ini terkait dengan tauhid. Monggo silakan. Senang Kak Sofi kalau ada pertanyaan seperti itu, senang ya. Biar tauhid kita lebih berwawasan dan lebih paham, karena tauhid ini termasuk area vital ya. Area yang sangat berbahaya jika kita memahami separuh-separuh atau kita tidak paham tapi paham ya. Seperti itu tahu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada. Tanya ya tentang kehidupannya. Kami mengalami kebingungan dalam kehidupan, tanya ya. Tapi insya Allah kita sudah dikasih resepnya tadi untuk tidak bingung dalam hidup, yaitu dengan menjaga meningkatkan ketakwaan ya. Baik, kita akhiri dulu majelis kajian kita pada sore hari ini, dan insya Allah kita sambung lagi pada pertemuan yang berikutnya. Semoga kita ditakdir oleh Allah Ta'ala diberikan panjang umur yang barokah, panjang umur dalam taat, sehingga kita dapat berjumpa kembali. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika. Allahumma qil lana Allahumma ja'alna minal muttaqin, Allahumma ja'alna min ibadika sholihin, Allahumma ja'alna min ibadika sholihin, Allahumma ja'alna min ibadikal mukhlisin, Allahumma ja'alna wa ja'al ladana wa ahlana wa talamidana min ahli ilmi wa min ahli khair, wa taj'alna wa iyyahum min ahli sanad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa taqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yashfa' wa amalan la yanfa' wa qalbin la yashfa'. Allahumma inna nas'aluka bidawatika wal afamina ya Allah ya musyrifal tusarif qulubana wa salatik ya muqallibal qulubana qulubana ya Allah. Allah kita ma'ana bina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihi sunnatina Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.